Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan mengenai RStudio, di mana anggota kelompok kami yaitu Irma Yunita, Nabila Umi, Putri Wulandari, Nisailila Aulia Frisi, Muhammad Afif, dan saya sendiri Unik Arya Muharani. Yang pertama kita lakukan adalah buka aplikasi RStudio seperti di layar yang telah tertera ini. RStudio itu memiliki tampilan utama yang terbagi menjadi 4 panel atau 4 jendela kerja utama yang saling terhubung, di mana panel pertama berada di bagian kiri atas, yaitu script editor, tempat kita menulis, menyimpan, dan menjalankan kode R. Panel ini berfungsi layaknya area kerja utama untuk membuat script analisis. Panel kedua terletak pada kiri bawah, yaitu konsol, tempat hasil eksekusi kode langsung ditampilkan. Di sini kita dapat menjalankan perintah secara interaktif dan dapat melihat output secara cepat. Selanjutnya pada panel ketiga di bagian kanan atas, yaitu environment atau workspace, yang menampilkan seluruh variabel, data, fungsi, dan yang sedang aktif digunakan. Dengan panel ini, kita bisa memantau objek apa saja yang telah kita buat selama proses analisis. Sementara itu, panel keempat yang berada di kanan bawah itu yang biasanya berisi files, plot, package, help, dan viewer. Panel ini membantu kita untuk melihat grafik hasil analisis, mengelola file proyek, memanggil bantuan dokumentasi, serta melihat hasil visualisasi. Keempat panel ini membuat RStudio menjadi lingkungan kerja yang lengkap, efisien, dan terorganisir dengan baik untuk analisis data dan pemrograman R. Selanjutnya, untuk menambahkan file baru, kita klik File, lalu kita klik New File, lalu kita klik AirScript. Selanjutnya, eh, kita menggunakan rumus aritmatika sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perakaran, dan perpangkatan. Contohnya, pada penjumlahan itu kita eh, ketik angka 2 ditambah 3, lalu kita klik Ctrl Enter. Lalu akan muncul di bagian konsolnya. Selanjutnya, kita pada bagian pengurangan yaitu 6 dikurang 1. Kita klik Ctrl Enter, lalu akan muncul hasilnya. Lalu ada perkalian yaitu 7 dikali 8, itu kita memakai tanda bintang sebagai simbol perkalian, lalu kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya, kita pada pembagian yaitu misalnya 10 dibagi 5, kita klik Ctrl Enter. Selanjutnya untuk perpangkatan itu menggunakan tanda kutip V terbalik, itu kita contohkan 6 dikali 2, Ctrl Enter, akan muncul hasilnya. Lalu untuk perakaran kita menggunakan rumus SQRT, kita menggunakan tanda kurung, lalu kita ketik angka yang akan kita cari akarnya, lalu kita Ctrl Enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumus dari log. Di mana rumusnya itu ada log, buka kurung, lalu ketik 50 contohnya. Lalu kita bisa klik run atau Ctrl Enter yang nanti hasilnya akan muncul pada panel di bawah. Kemudian rumus kedua yaitu untuk membulatkan bilangan desimal, kita menggunakan rumus round dalam kurung 5 titik 27 45,2. Lalu kita klik Ctrl Enter. Kemudian untuk mengurutkan suatu angka, kita bisa menggunakan rumus sek
Kemudian buka kurung, 2,500, 30. Kemudian kita klik run. Kemudian untuk melihat pengulangan suatu angka, kita bisa menggunakan rumus rep. Buka kurung, 2,2, 8,5. Lalu kita klik run atau enter. Enter. Kemudian untuk melihat nama-nama, kita menggunakan nama underscore burung, lalu simbol kurang, strip C, lalu buka kurung. Untuk nama ini kita mengawali dengan tanda petik. Lalu kita masukkan nama-namanya, yaitu Elang, Cendrawasih, Murai, Hantu, Hantu, Kolibri, Gagak, Beo, Perkutut. Lalu kita klik run. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya itu untuk melihat, untuk memberikan data selanjutnya itu panjang tubuh, ketik panjang, underscore tubuh, terus pakai rumus yang itu yang sama seperti di atas, lalu buka kurung, 33,26,36,35,13 dan 48. Lalu ketik CTRL enter. Dan untuk selanjutnya itu kategori panjang sayap sama rumusnya seperti yang di atas. 35,35,35,90,18,100. Nah,
Untuk kategori selanjutnya itu berat burung. Tulis saja berat dengan rumus sama seperti di atas. Itu 1200, 150, 110, 45, 900, 400, 8, dan yang terakhir 600. Lalu CTRL Enter. Ya, selanjutnya itu masuk kepada variabel kelima dan 6 dan 7, di mana untuk variabelnya sendiri yang pertama itu ada untuk variabel kelima itu adalah panjang ekor. Ya, di sini saya sudah membuat untuk variabelnya. Jadi kita tinggal memasukkannya saja ke dalam RStudio, di mana rumusnya sendiri itu adalah kita tulisan seperti pada sebelum-sebelumnya. Mari kita tuliskan terlebih dahulu variabelnya, lalu itu adalah kurang dari strip C, dan baru kita masukkan datanya sebanyak 20 data, lalu kita klik enter. Maka terlihat datanya di sini. Lalu kita panggil data tersebut eh, sampai muncul seperti ini. Lalu kita pencet saja, pencet Ctrl Enter. Maka data sudah dipanggil. Lalu untuk data kedua itu adalah kecepatan terbang atau data ke-6. Langsung saja kita ketikkan di sini. Lalu kita klik Ctrl Enter lagi. Maka data sudah masuk dan kita panggil lagi data keduanya dengan cara yang sama. Setelah itu, data terakhir, di mana data terakhir yang saya pakai itu adalah umur rata-rata. Oke, di sini umur rata-rata dengan rumus yang sama. Setelah itu kita klik Enter, Ctrl Enter. Setelah diklik Ctrl Enter, kita panggil lagi eh, dengan mengklik Ctrl Enter lagi, maka semua data itu sudah masuk ke dalam dan variabel itu sudah masuk semuanya. Maka selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kalau kita ingin mencari eh, rata-rata, kita tuliskan rumusnya itu min dalam kurung. Misalnya kita mau mencari rata-rata dari panjang tubuh, jadi kita tuliskan panjang tubuh. Lalu kita klik Ctrl Enter. Lalu untuk cari terus kita tuliskan bagian max, kemudian kita mau mencari panjang tubuhnya juga gitu. Panjang tubuh. Lalu kita klik bagian Ctrl Enter. Selanjutnya kita untuk mencari nilai minimalnya, kita rumusnya yaitu min dalam kurung, kita mau mencari beratnya lagi, misalnya kita klik bagian berat, kemudian Ctrl Enter. Lalu kita untuk mencari bagian short, kita klik bagian short, kemudian dalam kurung
Pertama itu kita cari panjang ekor. Lalu kita klik untuk kontrol enter. Selanjutnya kita untuk ingin mencari range, yaitu kita klik bagian range, kemudian dalam kurung kita mencari di misalnya kecepatan terbang. Kita ketikkan, lalu kita klik bagian kontrol enter. Selanjutnya kita ingin mencari summary, yaitu kesimpulan dari beberapa data di atas. Kita tuliskan aja dalam kurung, misalnya yang kita ambil panjang sayap, lalu kita klik aja, kita ketik panjang sayap, lalu kontrol enter. Baiklah, selanjutnya untuk membuat tabel, ketik tabel, tanda panah, ketik data, titik frame, masukkan semua data mulai dari nama burung, buka kurung, masukin semua data, nama burung, panjang tubuh, nama burung, koma, panjang sayap, koma, berat, panjang ekor, kecepatan terbang, umur, rata, baru ketik run. Ketik lagi tabel, lalu klik pada bagian kanan, dari environment, maka tabel akan keluar seperti gambar. Selanjutnya, untuk membuat plot, ketik plot, buka kurung, masukkan data, misalnya berat dan panjang ekor, berat, koma, panjang ekor, baru ketik run. Maka akan keluar plot seperti pada bagian kanan, bawah.
Selanjutnya, untuk membuat histogram, ketik his, masukkan data, misalnya berat dan panjang ekor, berat, berat, ketik berat. Baru klik run. Berat aja, PW, berat aja. Baru ketik run. Maka akan keluar histogram seperti pada bagian kanan bawah. Lihat pada gambar histogram dari berat. Sekian dari kami. Audio Jungle.